Kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja mengenai analisis laporan keuangan. Di sini saya akan membacakan mengenai pentingnya rasio keuangan. Laporan keuangan merupakan cerminan prestasi manajemen pada suatu periode tertentu. Dengan melihat laporan keuangan suatu perusahaan, kita bisa melihat bagaimana prestasi manajemen dalam periode tersebut. Namun, bila hanya melihat laporan keuangan, belum bisa mencerminkan prestasi yang sebenarnya. Laporan keuangan yang utama terdiri dari laporan neraca yang menunjukkan posisi aset atau kekayaan dan kewajiban. Yang kedua adalah laporan laba rugi yang menunjukkan jumlah laba atau ruginya perusahaan. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio aktivitas, yang keempat rasio profitabilitas, dan yang terakhir kelima rasio penilaian. Perkenalkan, nama saya Tiara Puspa Maulina dengan NIM 5111201104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis common size. Untuk menafsirkan atau menginterpretasikan laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan, bisa digunakan analisis rasio seperti yang telah diuraikan di atas, dan juga bisa dianalisis dengan analisis common size. Analisis common size ini yaitu mengubah angka-angka yang ada dalam laporan keuangan menjadi persentase dengan dasar tertentu. Untuk angka-angka yang ada dalam neraca, common base-nya adalah total aktiva. Artinya, total aktiva diubah menjadi 100%, sedangkan elemen-elemen yang lain akan mengikuti sesuai dengan porsinya masing-masing. Baik, selanjutnya saya Vina Anissa Fauzia dengan NIM 5111201105. Saya akan menjelaskan tentang analisis angka indeks. Selain dengan analisis common size, perusahaan juga bisa membandingkan analisis laporan keuangannya dengan analisis angka indeks. Pada analisis angka indeks, semua angka dalam satu laporan pada tahun dasar diberi angka 100. Tahun dasar ini dipilih dari tahun awal atau tahun di mana pada saat itu kondisinya normal, sehingga bisa menunjukkan perkembangan usahanya dari waktu ke waktu. Dan untuk selanjutnya ada profil singkat perusahaan bisnis. Perusahaan bisnis yang kelompok kami pilih yaitu PT Adaro Energi Tbk atau disingkat dengan ADRO. Perusahaan ini didirikan dengan nama PT Padang Karunia pada tanggal 28 Juli 2004. Namun, perusahaan ini baru mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juli tahun 2005. Kemudian, kantor pusat ADRO berlokasi di Gedung Menara Karya, lantai 23. Informasi tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 16 Juli 2008. Untuk selanjutnya ada laporan keuangan dan laba rugi perusahaan bisnis PT Adaro Energi Tbk. Kemudian ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau melunasi kewajibannya dalam jangka pendek. Rasio likuiditas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada current ratio atau rasio lancar. Current ratio ini memiliki rumus current asset dibagi dengan current liabilitas dikali 100%. Untuk current ratio dari perusahaan Adaro Energi ini memiliki hasil 171%. Maka dari perhitungan tersebut bisa disimpulkan bahwa setiap satu rupiah hutang lancar dijamin dengan 1,71 rupiah aktiva lancar.
yang kedua ada quick ratio. Quick ratio memiliki rumus current asset dikurangin dengan inventory dibagi current liabilitas dikali 100%. Quick ratio dari perusahaan Adaro Energi memiliki hasil 161%. Dari hasil perhitungan tersebut bisa disimpulkan bahwa setiap satu rupiah hutang lancar dijamin dengan 1,61 rupiah aktiva lancar yang paling lancar. Yang ketiga ada cash ratio. Cash ratio ini memiliki rumus cash ditambah marketable securities dibagi dengan current liabilitas dikali 100%. Cash ratio dari perusahaan Adaro Energi memiliki hasil 127%, yang dimana dari hasil perhitungan tersebut bisa disimpulkan bahwa setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin dengan 1,27 rupiah uang kas yang akan segera menjadi kas. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Vina Anissa Fauzia dengan NIM akhir 105. Yang kedua yaitu adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang atau kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang pertama ada total debt to total asset dengan rumus total debt dibagi total asset dikali 100%. Total debt to total asset rasio sama dengan 3.233.710 dibagi 7.217.105 dikali 100 sama dengan 0,4481 atau 44,81%. Dan interpretasinya, total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 44,81%. Setiap Rp 1 rupiah total aktiva menjadi Rp 0,4481 total hutang. Selanjutnya ada total debt to equity ratio dengan rumus total debt dibagi equity dikali 100%. Total debt to equity ratio 3233.710 dibagi 3.983.395 dikali 100% dengan hasil 81,18%. Interpretasi dari total debt to equity ratio adalah perhitungan ini menunjukkan bahwa angka debt to equity 81,18% berarti perusahaan mempunyai sumber dana yang tidak sebanding antara hutang dengan modal sendiri. Dan yang ketiga ada time interest. Selanjutnya time interest earning ratio dengan rumus EBIT dibagi interest charge. Time interest earning ratio sama dengan 659.103 dibagi 224.101 sama dengan 2,94 kali atau 3 kali. Dengan interpretasi keuntungan perusahaan hanya bisa menutupi beban bunga 3 kali. Selanjutnya long term debt to equity, rumusnya adalah long term debt dibagi equity dikali 100%. Long term debt to equity sama dengan 2.001.109 dibagi 3.983.395 dikali 100%, hasilnya adalah 0,50 atau 5,02%. Dengan interpretasi modal perusahaan dibelanjai oleh hutang jangka panjang sebesar 5,02%. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas dalam perusahaan digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam penggunaan dana perusahaan. Dalam rasio aktivitas ada 7 jenis. Yang pertama, total asset turnover dengan rumus net sale dibagi dengan total asset dikali 100%. Dalam perusahaan Adaro Energi ini untuk net sales-nya itu yaitu 3.457.154 dibagi 7.217.105 dikali 100%.
dengan hasil 0,47590. Dengan interpretasi, dengan demikian perputaran aktiva selama satu periode berputar sebanyak 0,4790. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu recoverable turnover. Recoverable turnover pada rasio aktivitas menggunakan rumus net credit on sale dibagi dengan average recoverable dikali 100%. Recoverable turnover pada rumus net credit on sales dalam laporan keuangan PT Adaro Tbk diketahui sebesar 3.457.154. Lalu untuk average recoverable-nya itu diketahui 310.324 dikali dengan 100% dengan hasil 11.1405. Dengan interpretasi demikian pengumpulan piutang selama setahun berputar sebanyak 11.1405. Selanjutnya dalam rasio aktivitas ada recoverable collection period. Untuk recoverable collection period menggunakan rumus average recoverable dikali 360 lalu dibagi net credit on sale. Dalam laporan keuangan PT Adaro Energi ini untuk recoverable collection period pada average recoverable didapat 310.324 lalu dikali 360 dan dibagi untuk net credit on sales-nya itu sebesar 3.457.154. Dengan demikian dihasilkan 32 hari. Dengan interpretasi demikian rata-rata piutang tertagih adalah setiap 32 hari. Lalu untuk selanjutnya ada inventory turnover. Dalam inventory turnover menggunakan rumus cost of goods sold dibagi dengan average inventory. Untuk inventory turnover dalam laporan keuangan PT Adaro Energi didapat cost of goods-nya itu sebesar 2.492.563 dibagi dengan 121.030 didapat dengan hasil 20,59 kali. Dengan interpretasi demikian perputaran persediaan selama setahun berputar sebanyak 20,59 kali. Lalu untuk yang selanjutnya dalam rasio aktivitas ada average day inventory. Untuk average day inventory dalam rasio aktivitas menggunakan rumus average inventory dikali 360 lalu dibagi cost of goods sold. Dalam laporan keuangan PT Adaro Energi diketahui untuk average inventory-nya itu sebesar 121.030 lalu dikali 360 dan dibagi untuk cost of goods sold-nya itu sebesar 2.492.563 dengan hasil diketahui 17,448. Dengan interpretasi demikian persediaan bahan baku disimpan di gudang selama 17 hari, 48 hari sebelum dijual. Lalu untuk yang selanjutnya dalam rasio aktivitas ada working capital turnover. Untuk working capital turnover menggunakan rumus net sales dibagi dengan current asset lalu dikurangi dengan current liabilities. Dalam laporan keuangan PT Adaro Energi ini pada working capital turnover diketahui net sales-nya itu sebesar 3.457.154 lalu dibagi dengan current asset diketahui sebesar 2.109.9,24 lalu dikurangi 1.232.601.
pada current liabilities-nya dengan menghasilkan 3,94. Dengan interpretasi demikian modal kerja berputar sebanyak 3,94 kali. Lalu dalam rasio aktivitas yang selanjutnya yaitu ada fixed asset turnover. Fixed asset turnover menggunakan rumus net sales dibagi dengan fixed asset. Dalam laporan keuangan PT Adaro Energi ini, untuk fixed asset turnover pada net sales diketahui sebesar 3.457.154, lalu dibagi dengan fixed asset sebesar fixed assetnya itu 5.107.181 dengan hasil 0,68 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Asifah Nuriskia dengan NIM akhir 111 akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu rasio probabilitas. Rasio probabilitas adalah matrik keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu bisnis atau perusahaan untuk memperoleh laba dari aktivitas penjualan operasionalnya dari waktu ke waktu. Baik, untuk perhitungan yang pertama yaitu ada gross profit margin. Gross profit margin sama dengan gross profit dibagi net sales dikali 100, sama dengan 964.591 dibagi 3.457.154 dikali 100%. Hasilnya 27,90%. Untuk interferensinya, dengan demikian setiap 1 rupiah menghasilkan laba kotor senilai 0,2790. Selanjutnya ada operating profit margin sama dengan EBIT dibagi net sales dikali 100%, sama dengan 659.103 dibagi 3.457.154 dikali 100% dengan hasil 19,06%. Lalu untuk interferensinya, setiap laba penjualan 1 rupiah menghasilkan 0,1906 laba sebelum pajak. Selanjutnya ada net profit margin, di mana net profit margin sama dengan earning after tax dibagi net sales dikali 100%, sama dengan 433.002 dibagi 3.457.154 dikali 100%, sama dengan 12,52%. Interpretasinya adalah dengan demikian pada setiap 1 rupiah penjualan menghasilkan 0,1258 laba setelah pajak. Selanjutnya adalah ROA, yaitu Return on Asset. Cara mencari return on asset adalah dengan membagi earning before interest and tax atau EBIT dengan total aset, lalu dikalikan dengan 100%. Pada kasus ini, EBIT-nya adalah 659.103 dibagi dengan 7.217.105, lalu dikalikan dengan 100%, maka hasilnya adalah 9,13%. Interpretasinya adalah setiap 1 rupiah total aktiva yang dioperasionalkan, diperoleh laba usaha sebesar 0,0913 rupiah. Lalu kemudian ada ROI, yaitu Return on Investment. Cara mencarinya adalah dengan membagi Earning After Tax atau EAT dengan total aset, lalu dikalikan dengan 100%. Pada kasus ini, Earning After Tax-nya adalah 435.002 dibagi dengan 7.217.105, lalu dikalikan dengan 100%, maka hasilnya adalah 6,02%. Interpretasinya adalah setiap 1 rupiah total aktiva atau investasi yang dilakukan diperoleh laba sebesar 0,0603 rupiah. Lalu kemudian ada ROE atau Return on Equity.
Cara mencari ROE adalah dengan membagi earning after tax atau EAT dengan total ekuitas, lalu dikalikan dengan 100%. Pada kasus ini, EAT-nya 435.002 dibagi total ekuitasnya yaitu 3.983.395. Lalu dikali 100%, maka dapat hasil 10,92%. Interpretasinya adalah setiap Rp1 modal sendiri yang digunakan diperoleh laba bersih sebesar Rp0,1092. Lalu ada EPS, yaitu earning per share. Cara mencari earning per share adalah dengan membagi earning after tax dengan jumlah lembar saham. Pada kasus ini, earning after tax-nya adalah 435.002 dibagi jumlah lembar saham yaitu 31.985.962.000. Maka hasil yang didapatkan adalah 1,3591 yang dipersenkan akan menjadi 13,59%. Selanjutnya bisa dilihat di sini yaitu tabel common size PT Adaro Energi bagian neraca per 31 Desember tahun 2018 sampai tahun 2019. Di sini yang menjadi common size-nya yaitu jumlah aset, sehingga jumlah asetnya 100%. Lalu cara perhitungannya yaitu untuk kas dan setara kas pada aset lancar adalah data kas di data finansial dibagi dengan data jumlah aset yang ada di finansial dikali 100, sehingga diperoleh 21,84% pada tahun 2019 dan diperoleh 13,14% pada tahun 2018. Selanjutnya, aset keuangan tersedia diperoleh pada 2019 yaitu 0,09% dan pada 2018 diperoleh 1,26%. Piutang usaha presentasenya pada 2019 yaitu 4,30%, pada 2018 yaitu 5,25%. Persediaan presentasenya pada 2019 yaitu 10,01%, pada 2018 yaitu 1,58%. Lalu pajak dibayar di muka, presentasenya pada 2019 yaitu 0,53%, pada 2018 yaitu 1,02%. Lalu pajak yang bisa dipulihkan kembali, presentasenya pada 2019 yaitu 0,36% dan pada 2018 yaitu 0,12%. Piutang lain-lain presentasenya pada 2019 yaitu 0,12%, pada 2018 yaitu 0,08%. Uang muka dan biaya dibayar di muka presentasenya pada 2019 yaitu 0,29%, lalu pada 2018 yaitu 0,17%. Aset lancar lain-lain presentasenya pada 2019 yaitu 0,005%, pada 2018 yaitu 0,001%. Komponen-komponen aset lancar presentasenya dijumlahkan dan totalnya yaitu 29,23% pada tahun 2019 dan 22,66% pada tahun 2018. Selanjutnya, aset tidak lancar, di situ bisa dilihat datanya dan cara perhitungannya masih sama, yaitu komponen-komponennya dijumlahkan. Dan total aset tidak lancar yaitu 70,76% pada tahun 2019 dan 77,33% pada tahun 2018. Selanjutnya, presentase jumlah aset lancar ditambah dengan presentase jumlah aset tidak lancar hasilnya harus 100%. Lalu selanjutnya jumlah liabilitas jangka pendek. Untuk menghitungnya yaitu jumlah liabilitas jangka pendek dibagi jumlah liabilitas dikali 100. Kemudian menghasilkan nilai dengan 0,38% pada tahun 2019 dan 0,29% pada tahun 2018.
Kemudian liabilitas jangka panjang pada tahun 2019 mendapatkan hasil 0,62% dan pada tahun 2018 mendapatkan hasil 0,70%. Kemudian untuk jumlah ekuitas pada tahun 2019 mendapatkan hasil 1,0908% dan pada tahun 2018 mendapatkan hasil 1,1307%. Selanjutnya yang terakhir di analisis yaitu laporan laba rugi common size PT Adaro Energi pada 31 Desember 2018 sampai 2019. Di sini yang menjadi common size atau pembaginya adalah pendapatan usaha, sehingga persentase pendapatan usaha yaitu 100%. Untuk perhitungannya sama dengan perhitungan data neraca di atas. Lalu diperoleh laba bruto pada tahun 2019 menghasilkan 27,90% dan pada tahun 2018 diperoleh 33,43%. Lalu untuk laba usaha pada tahun 2019 mendapatkan hasil 17,86% dan mendapatkan hasil 24,64% pada tahun 2018. Kemudian untuk laba sebelum pajak penghasilan yaitu mendapatkan 19,06% pada tahun 2019 dan untuk 2018 yaitu 22,68%. Untuk laba tahun berjalan pada tahun 2019 menghasilkan 12,58% dan pada tahun 2018 menghasilkan 13,20%. Selanjutnya di sini terdapat analisis angka indeks pada PT Adaro Energi. Perusahaan ini juga membandingkan laporan keuangannya dengan menggunakan analisis angka indeks. Pada analisis angka indeks ini, semua angka dalam suatu laporan pada tahun dasar yang dipilih diberi angka 100%. Analisis angka indeks ini bertujuan agar perusahaan dapat mengetahui perkembangan perusahaannya dari waktu ke waktu. Dengan analisis angka indeks ini, neraca PT Adaro Energi bisa dibuat angka indeksnya sebagai berikut. Lalu pada selanjutnya saya akan menjelaskan rasio likuiditas pada Yayasan Rumah Zakat untuk periode 2019. Yang pertama, dalam rasio likuiditas itu ada rasio lancar. Untuk rumusnya itu current asset dibagi dengan current liabilities dikali dengan 100%. Untuk rasio lancar dalam laporan keuangan Yayasan Rumah Zakat diketahui pada current asetnya itu sebesar 20.779.607.810 lalu dibagi dengan current liabilities sebesar 14.991.993.324 lalu dikali dengan 100% dengan hasil 139. Dengan interpretasi dari perhitungan tersebut bisa disimpulkan bahwa setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan Rp 1,39 aktiva lancar. Lalu untuk selanjutnya ada quick ratio dengan rumus current asset dikurangi dengan inventory lalu dibagi dengan current liabilities dikali 100%. Untuk quick ratio pada current asset dalam laporan keuangan Yayasan Rumah Zakat diketahui sebesar 20.079.607.810 lalu dikurangi dengan inventory diketahui yaitu 314.549.499 dibagi dengan current liabilities yang diketahui sebesar 14.991.993.324 lalu dikali 100% dengan hasil 136%. Dari perhitungan tersebut bisa disimpulkan bahwa setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan Rp 1,39
1,36. Lalu untuk yang selanjutnya ada cash ratio. Cash ratio menggunakan rumus cash marketable securities dibagi dengan current asset liabilities. Untuk cash ratio pada Yayasan Rumah Zakat untuk periode 2019 diketahui cash marketnya itu sebesar 15.480.625.800, lalu dibagi dengan current liabilities yang diketahui sebesar 14.991.993.324 dikali dengan 100% dengan hasil 100,3%. Dari perhitungan tersebut bisa disimpulkan bahwa setiap RP1 hutang lancar dijamin dengan RP 1038132 uang kas yang segera menjadi kas. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai rasio solvabilitas rumah zakat. Yang pertama ada total debt to total asset ratio. Cara mencarinya adalah dengan membagi total debt dengan total aset lalu dikalikan dengan 100%. Dalam kasus ini total debt-nya ada 16.962.620.324 dibagi dengan 33.338.000 dibagi dengan 33.338.401.244 dikalikan 100%, maka hasil yang didapat adalah 48%. Total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 48,05%. Setiap Rp1 total aktiva menjadi 0,48005 total hutang. Lalu berikutnya ada total debt to equity ratio. Cara mencarinya adalah dengan membagi total debt dengan ekuitas lalu dikalikan dengan 100%. Dalam kasus ini total debt-nya ada 16.962.620.324 dibagi dengan 18.375.780.920 dikalikan dengan 100%, maka hasil yang didapat ada 92,3%. Perhitungan ini menunjukkan bahwa angka debt to equity 92,3% berarti perusahaan mempunyai sumber dana yang tidak sebanding antara hutang dengan modal sendiri. Lalu yang terakhir ada long term debt to equity ratio. Cara mencarinya adalah dengan membagi long term debt dengan ekuitas lalu dikalikan dengan 100%. Dalam kasus ini long term debt-nya ada 2.050.627.000 dibagi dengan ekuitasnya itu 18.375.000 ada 18.375.780.920 lalu dikalikan dengan 100%. Hasil yang didapat adalah 11,15%. Maka modal perusahaan yang dibelanjai oleh hutang jangka panjang sebesar 11,15%. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai analisis angka indeks dari Yayasan Rumah Zakat. Membandingkan pada tahun 2018 juga tahun 2019. Pada analisis angka indeks ini semua laporan yang didasari pada tahun 2018 yaitu 100%. Angka ini dipilih karena pada saat kondisi perusahaan sedang normal. Dengan begitu, analisis angka indeks pada yayasan ini dibuat seperti angka berikut. Perkenalkan, nama saya Fani Fahira dengan NPM 110. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai analisis common size dari Yayasan Rumah Zakat. Analisis common size ini didapatkan dari aktiva atau total aset tahun 2018 atau 2019 dikali 100% dibagi akun yang akan menjadi persentase common size. Yang pertama, pada tahun 2018 jumlah aset lancarnya yaitu 67,94%. Tahun 2019 totalnya
58,80%. Selanjutnya, jumlah aset tidak lancarnya 32,05% dan tahun 2019-nya 32,05%. Jumlah asetnya 100% dari 2 tahun tersebut, tahun 2018 dan tahun 2019. Selanjutnya, jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2018 yaitu 11,94%. Yang tadi tahun 2018 hasilnya 11,94% dan tahun 2019 42,19%. Selanjutnya, jumlah liabilitas tahun 2018 100% dan tahun 2019 juga 100%. Jumlah dananya tahun 2018 80,76% dan tahun 2019 51,10%. Selanjutnya, Baik, untuk kesimpulan dari hasil presentasi kelompok 6, yaitu analisis laporan keuangan merupakan suatu alat untuk menilai kinerja perusahaan. Pertama, dilihat dari tingkat likuiditasnya, di mana kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lalu dari tingkat aktivitas, yaitu untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Selanjutnya ada tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi jangka panjangnya. Dan yang terakhir ada tingkat profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk dapat menghasilkan keuntungan pada kegiatan usahanya. Namun tidak hanya keempat tadi, perlu juga dilakukan analisis Dupoint untuk melihat dan mengontrol perubahan dalam rasio aktivitas dan net profit marginnya, untuk melihat perubahan-perubahan dalam elemen yang ada pada neraca seperti meningkat dan menurunnya keuntungan pada laporan laba rugi, maka dapat digunakan analisis common size. Sedangkan jika untuk melihat perkembangan perusahaan dapat menggunakan analisis angka indeks. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.